Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana caranya menentukan tarif foto prewedding. Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan juga sudah memberikan tombol like serta memberikan komentar maupun pertanyaan yang ditujukan kepada channel ini. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Andre Renata 20. Mas, kalau nentuin tarif prewedding itu gimana ya? Oke, terima kasih buat Mas Renata. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Andre. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mahal dan murah itu relatif. Jadi ketika kita menentukan price list itu jangan pernah berpatokan, wah nanti foto saya atau price list saya ini terlalu mahal ataupun terlalu murah. Jangan dibikin seperti itu, karena jika kita memberikan harga yang tepat di market yang tepat itu bisa sinkron. Namun ketika kita ngasih harga murah, namun ketika klien ataupun calon klien yang menanyakan itu marketnya di atas atau orang kaya, katakanlah kita kasih harga murah, ya bagi mereka itu kemurahan ataupun malah mereka nggak percaya bahwasanya harga yang kita kasihkan itu tidak masuk akal bagi mereka. Namun ketika kita kasih harga mahal di kelas up ataupun di market orang kaya, katakanlah, mereka akan percaya bahwasanya oh ya harganya memang sesuai. Malah kadang saya pernah menemui bahwasanya, Mas, harga sampean itu terlalu murah, padahal bagi saya harga yang saya buat itu di atas rata-rata bagi saya ataupun di atas kemampuan dari daya beli saya. Jadi murah dan mahal itu relatif, jangan dijadikan sebagai patokan. Hal yang perlu diperhatikan yang berikutnya adalah jual produk sama jual jasa itu beda, jangan disamakan. Kalau jual produk itu ada harga pastinya, kita ambil di produsen berapa, nanti kita ambil keuntungan berapa, biaya lain-lainnya berapa, itu harga jual dari produk. Namun untuk jasa itu terserah bagaimana si penjual jasa ini memberikan harganya, mau memberikan harga murah atau memberikan harga mahal, itu sangat terserah dari si penjual jasanya. Jadi di penjual jasa, di penyedia jasa itu tidak ada patokan harga, mau jual berapapun terserah kalian. Hal yang perlu diperhatikan adalah target market. Target market ini ada market low, market menengah, dan market atas. Ketika kita bisa memberikan harga yang tepat di market yang tepat, maka itu akan sinkron ataupun deal. Namun ketika kita memberikan harga mahal di kelas bawah, itu akan ditolak secara mentah-mentah. Bahkan kalau zaman dulu waktu masih BBM berjaya, ada yang menanyakan price list, oh ini, namun ketika kita sudah kasih price list, kok tiba-tiba hilang, di mana ya kontaknya? Ternyata kita sudah dihapus dari pin mereka. Itu dulu. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu kita berada di market mana. Oke, itu tadi 3 hal yang perlu kita ketahui, kita pahami ketika kita membuat price list ataupun harga jasa kita. Untuk menentukan tarif dari jasa kita atau bagaimana cara kita menentukan atau membuat price list, ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita mensurvei, kita cari kompetitor-kompetitor kita yang berada di, kalau bisa di satu kota ataupun berada di satu area. Dengan kita mengetahui kompetitor-kompetitor kita memasang harga berapa, nanti kita buat rata-rata dan kita bandingkan dengan karya kita seberapa, apakah layak atau kita turunkan harganya agar bisa sesuai lah dengan karya yang kita hasilkan. Survei ini bisa kita nyari di paman Google ataupun kita berpura-pura untuk menjadi klien. Jadi kita WA ataupun kita tanya price listnya gimana, ya itu sah-sah saja selama kita tidak menjelekkan ataupun kita tidak berusaha untuk menjatuhkan dari kompetitor-kompetitor kita.
bagi saya, ketika kita menjatuhkan orang lain, suatu saat pasti kita akan dijatuhkan oleh orang lain. Oke, itu tadi yang pertama adalah survei. Jadi survei kalau perlu, kalau perlu datang ke pameran, kita tanyakan, kita ambil brosur, kita nantinya kita rata-rata, kita lihat, oh si vendor A ini fotonya gini, kayaknya mirip-mirip dengan karakter ataupun mirip-mirip dengan karya kita. Jadi kita bikin harga yang sesuai atau harga yang sama atau malah kita turunkan. Itu terserah bagaimana kita mengolah untuk membuat prestis tersebut. Itu tadi caranya yang pertama, yaitu dengan survei. Cara yang kedua yaitu kita menghitung harga. Kita melakukan proses hitungan. Dalam proses perhitungan itu ada 4 elemen yang wajib kita masukkan. Elemen yang pertama adalah seberapa kita menghargai skill dan pengetahuan kita. Mungkin ini yang teman-teman masih bingung, seberapa sih saya harus ngasih harga saya. Jadi intinya, kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Jadi pastikan dulu, kasih patokan bahwasanya saya pengen digaji segini, saya pengen dibayar segini, saya pengen skill dan pengetahuan saya dihargai atau dikasih nominal segini. Itu hal pertama yang wajib kita ketahui. Bagaimana kita bisa dihargai kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita. Elemen yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi ini wajib kita ketahui. Sebelum kita ketahui biaya produksi, kita harus tahu dulu di price list itu kita ngasih apa saja, kita ngasih output apa saja. Dalam membuat price list kita harus tahu apa sih kebutuhan dari klien itu, apa sih kebutuhan dari calon pengantin yang akan berfoto prewed itu. Misalkan nih, pasti butuh cetak berbesaran, dan umumnya setelah cetak berbesaran pastinya all file itu mau ditaruh di mana, mau di flash disk atau di CD atau malah hanya ditaruh di Google Drive. Semua tergantung dari kebijaksanaan kita. Setelah kita ketahui dapatnya apa aja, baru kita tentukan, baru kita searching harganya berapa. Oke, itu tadi biaya produksi. Elemen yang ketiga adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini banyak sekali, saya persimpel, yaitu biaya lain-lain itu bisa sewa alat, katakanlah sewa fotografer jika kita tidak motret sendiri, itu juga harus dihitung. Jikalau kita ngeditin ke orang lain juga harus dihitung, ongkos untuk editing itu berapa, kemudian transport kita bagaimana, jajan kita bagaimana, ngopi kita bagaimana, itu sebisa mungkin harus dihitung. Dan kalau saya persingkat dimasukkan dalam biaya lain-lain. Mungkin nanti teman-teman bisa menjelentrekkan ataupun membuat secara detail, itu monggo, itu nanti terserah bagi teman-teman. Elemen yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan ini kalau saya biasanya setelah biaya jasa kita, kemudian biaya produksi ditambah dengan biaya lain-lain, itu sudah ketemu, baru kita tambahkan keuntungan. Mau kita kasih keuntungan berapa, ya itu terserah kita sih, suka-suka kita, bebas lah, karena bisnis ini ya kita yang jalanin, rezeki itu juga sudah ada yang ngatur. Jadi bagaimana kita berusaha sebaik mungkin. Oke, saya akan mencoba memberikan hitungan, memberikan toret-toretan ini bagaimana saya membuat price list untuk jasa dari LHF. Untuk elemen pertama yaitu berapa sih saya menghargai diri saya sendiri. Kalau saya sendiri sih, saya ini membayar diri saya sendiri yaitu 1 juta. Tapi yang pasti saya menghargai diri saya sendiri itu minimal 1 juta. Di 1 juta ini saya nggak bisa dan nggak mungkin saya utak-utik, jadi harus 1 juta. Itu bagaimana saya menghargai diri saya sendiri. Elemen yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi ini biasanya ketika untuk foto prewed dengan paket basic, yaitu biasanya saya kasih output cetak 16 RS plus frame serta all file ada di flash disk. Jadi perhitungannya yaitu cetak 16 RS plus frame itu ya
kasih kisaran harga di 250. Sebisa mungkin kita kasih harga itu yang up sedikit, takutnya ketika tempat langganan kita itu kehabisan katakanlah cetakan ataupun framenya itu habis ataupun rusak, jadi kita harus nyari di tempat yang lain. Ya kalau kita dapat harga yang murah dengan kualitas yang sama, namun ketika kita dapat kualitas yang sama dengan harga yang agak mahal, itu di luar dari perhitungan kita, hamsyong dong. Jadi sebisa mungkin kita kasih up dikit, kita kasih margin agar ketika ada miss ataupun ada ketidaksesuaian, kita masih aman. Dan juga ya siapa tahu jika itu ada kelebihan, anggap saja itu biaya transport kita untuk ke arah sana, ataupun kita bolak-balik ngambil ataupun untuk proses cetak dan proses kirim. Kemudian untuk outputnya saya biasanya memberikan dalam bentuk flash disk dan box. Jadi ini saya kasih ataupun saya estimasikan di angka 200.000. Paling enggak kita kasih box yang agak layak lah ya, tapi tergantung dari harga paket kita sih. Semakin kita jual agak mahal, sebisa mungkin kita kasih atau kita berikan sesuatu yang lebih sebagai bentuk kita menghargai klien yang sudah mengambil jasa kita yang mahal. Katakanlah kita berikan sesuatu yang eksklusif untuk mereka. Jadi biasanya saya kasih estimasi di angka 200 sampai 300-an lah, tapi di sini biar lebih gampang saya taruhlah di 200.000. Itu untuk biaya produksinya. Jadi cetak 16 RS plus frame dan box DVD itu di kisaran, jadi totalnya di 450 lah. Jadi antara fee kita dan biaya produksi itu masih 1.450.000. Elemen yang berikutnya yaitu biaya lain-lain. Biasanya sih untuk foto prewedding atau foto-foto yang lain saya kerjakan sendiri, itu juga masih mampu. Seandainya kita ngajak orang pun kita juga harus ngasih spare budget untuk kita berikan kepada teman tersebut. Kemudian kita hitung juga transport kita, jajan kita. Terus seandainya kita ngajak teman, kita juga harus ngitung. Kita setelah pemotretan pastilah kita ajak untuk ngopi-ngopi, kita sharing-sharing. Terkadang itu juga harus kita siapkan. Oh ya, biaya lain-lain ini juga, apakah kita perlu untuk sewa peralatan? Misal, lokasi ini kayaknya saya butuh lensa lebar, jadi saya harus sewa katakanlah 11-16 kayak, ataupun lensa ultra wide yang lain, ataupun saya sewa 17-40 atau 16-35. Itu juga harus kita persiapkan untuk biaya lain-lain. Untuk saat ini saya anggap ini adalah paket basic, paket minim, dan paket murah meriah. Jadi saya kasih estimasi atau budget di biaya lain-lain itu 250. Itu minim banget, tapi biasanya di kisaran angka 250 sampai 750. Itu nanti tergantung dari paket yang diambil sih, tapi untuk paket basic biasanya di 250 sampai 500-an lah. Itu untuk biaya lain-lain. Jadi jika kita total yang tadinya itu 1 juta tambah biaya produksinya adalah 450, berarti 1.450 ditambah 250, maka jadinya 1.700.000. Itu total dari 3 elemen, mulai dari jasa kita, biaya produksi, dan yang terakhir adalah biaya yang lain-lain. Untuk elemen yang terakhir yaitu keuntungan, itu kita masukkan terakhir saja. Kalau saya sih saya masukkan terakhir. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya kita mendapatkan angka 1.700.000, jadi 1.700.000 sebetulnya ini sudah bisa kita kasihkan ke klien, kita bisa sodorkan ke klien. Namun kita juga pasti dong menginginkan uang lebih untuk kita berinvest alat lagi ataupun untuk berinvest lensa. Jadi keuntungan inilah yang kita bisa up. Biasanya sih minimal di 10 atau 20%. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan karya kalian nilainya lebih, up saja angka keuntungan. Atau kalian malah nge-up jasa kalian, itu terserah. Itu bagaimana kalian dalam mengaturnya. Tapi biasanya
keuntungan itu kalau saya sendiri menargetkan di 20-30%. Oh ya, tadi kan kita sudah bikin rata-rata, jadi kita tahu rata-ratanya kisaran berapa. Dengan perhitungan gitu, oh kayaknya ini masih bisa di up, keuntungan masih bisa di up, jadi ya bisa. Namun ketika rata-ratanya sudah mencapai katakanlah 1.700.000 dan itu ngepres, ya sudah, kita jual apa adanya. Atau kalau mau teman-teman mau menambahkan katakanlah dibulatkan jadi 2 juta, ya monggo. Kalau saya sendiri sih lebih aman di up atas, kemudian katakanlah saya jual, atau saya bikin paket di angka 3 juta. Oke, kita bikin di paket di angka 3 juta. Namun ketika ada klien yang nanya, ini harganya berapa? Oh, ini price listnya. Kemudian kita kasih diskon. Diskon itu sebisa mungkin kita bikin aman sehingga 4 elemen ini masih bisa tercukupi. Jadi untuk kita sudah dapat biaya produksi aman, biaya lain-lain juga aman, keuntungan juga masih bisa masuk. Jadi sebisa mungkin jangan bikin price list yang ngepres, karena klien itu pasti menawar. Ketika ada klien yang menawar, namun itu masuk ke dalam hitungan kita, ke dalam 4 elemen, ya sudah kita kasihkan. Apakah itu kita hancurkan harga ataupun kita itu jelas tidak, karena kita sudah menghargai diri kita di awal. Namun ketika kalian tidak menghargai diri kalian di awal, pasti akan ada istilah perang harga. Namun bagi saya tidak ada perang harga, adanya yaitu kita tidak menghargai skill dan pengetahuan kita. Oke, sementara itu dulu. Bagi teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, kira-kira saya jual berapa ya? Lanjut saja langsung di kolom komentar. Atau teman-teman mau menyarankan atau mau bertanya tentang apa next dari video berikutnya, silahkan lanjut di kolom komentar. Sementara itu dulu, jadi sebisa mungkin kita hitung berapa kita mau menghargai diri kita. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, orang lain, kalau kita bingung, orang lain pasti tambah bingung. Jadi sebisa mungkin tentukan untuk berapa harga kita. Elemen yang kedua yaitu biaya produksi. Kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita kasihkan ke klien dan kita hitung harganya berapa. Jadilah ketemulah biaya produksi. Dan yang elemen yang ketiga adalah biaya lain-lain. Itu hitung, kita harus cermat dalam mengeluarkan angka untuk biaya lain-lain, karena biaya lain-lain ini sangat banyak. Kita harus prediksikan, kita harus estimasikan. Dan elemen yang terakhir adalah keuntungan. Mau seberapa besar keuntungan itu terserah dari kita. Mau untung sedikit, monggo. Mau untung banyak, alhamdulillah. Itu pun jika kliennya mau dan deal. Karena yang pasti rezeki itu sudah ada yang ngatur dan gak bakalan tertukar. Jadi teruslah kita berusaha, teruslah kita berkarya, dan teruslah kita berdoa. Oke, sementara itu dulu. Semoga bermanfaat. Tetap berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.